Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam inklusi. Kepada yang terhormat, Ibu Solida Abdi Ramli selaku District Governor 30 Lions Club 307A1 yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Dadan Suhendar selaku VDG 1 dari Lions Club Distrik 307A1. Selamat siang Bapak Dadan. Yang kami hormati Ibunda kami, Ibu Patricia Lestari selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas. Kemudian juga yang kami hormati Ibu Febrianti Rosmala Dewi, mewakili Lions Club Jakarta Kalea Sofia Mehar. Yang kami hormati Bapak Sofian Sukmana SPD, selaku founder dan CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif, yang siang hari ini hadir bersama dengan seluruh tim atau staf pengajar ataupun semua instruktur. Selamat siang untuk semuanya. Dan tentunya kami menyapa juga yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir dari Lions Club, serta yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh peserta penerima beasiswa dan seluruh tamu undangan yang hadir bersama dengan kami di siang hari ini. Selamat siang, selamat datang di opening ceremony program pemberian beasiswa bagi disabilitas netra di bawah bimbingan belajar Lentera Inklusif, di mana program ini berupa program pelatihan Google Workspace, Artificial Intelligence, Bahasa Inggris tingkat dasar batch yang ke-10 tahun 2026. Hari ini kita laksanakan openingnya di 22 Agustus 2026. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tema yang diusung pada opening ceremony kali ini di batch yang 10 adalah Technology has no barrier, empowering blind people for an inclusive, independent, and digital future. Baik, sebelum kita melangkah ke rangkaian acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Friska Magdalena Simarmata akan memandu jalannya rangkaian acara pada siang hingga sore nanti, dari awal hingga akhirnya nanti. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali opening ceremony kita di siang hari ini, mari kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kita akan lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya, di mana segala sesuatu yang diniatkan dari hati yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, maka akan berdampak baik pula kepada penerima dan pemberinya. Maka dari itu, pada kesempatan siang hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan testimoni
dari para peserta atau alumni dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang telah mendapatkan program beasiswa serupa di batch yang ke-9. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eca dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hello, my name is Givari Kurniawardanu. I'm from Medan. Nama saya Nur Khalidah dari Jakarta. Hello, my name is Nancy and I'm from Jakarta. Saya Iksanuddin Kurniawan dari Sleman, Yogyakarta. Hello everyone, my name is Kamaluddin Ikram. I'm from Sidoarjo, East Java, Indonesia. Nama saya Reina Septiani, saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. My name is Alma Malik Dewantara. I'm from Central Java, Banjarnegara. Nama saya Rosidat Laksana dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. My name is Sumiati Rumalu. I come from Ambon, Maluku. Nama saya Rizky Barokah, asal dari Lamongan, Jawa Timur. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bimbingan Belajar Lentera Inklusif dan Lions Club Jakarta Monas yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti pelatihan Google Workspace dan Artificial Intelligence selama 12 kali pertemuan. I would like to express my gratitude to Lentera Inklusif and Lions Club Jakarta Monas for this program. I really appreciate Bimbel Lentera Inklusif for organizing the Basic Learning English program where I learned. I hope even more blind friends will have the opportunity to come and study here. Ini sangat seru karena dari instruktur dan juga peserta pelatihan bisa langsung berkomunikasi dan berinteraksi walaupun hanya melalui Zoom meeting. At first, I want to say I'm very happy to join this program. Yeah, you know, before I joined this program, I often felt nervous when speaking English. But now, through this program, I learned many useful expressions and new vocabulary. Saya merasakan update dan upgrade ilmu terkait penggunaan IT, terutama di bidang Google Workspace, sehingga dapat membantu saya lebih mampu untuk secara mandiri mengoperasikan Google Doc, Google Spreadsheet, dan pembuatan Google Form yang kelak akan bermanfaat di dunia kerja. Dari pertemuan 1 hingga pertemuan 12, saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman berharga. Pelatihan ini juga membantu saya dalam memahami pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Personally, for me, I'm very happy to join this class, especially conversation class, because the class is very fun and relaxed. And then our teacher made the class very enjoyable. To be honest, I always love English. I never expected that my journey would lead me here. I truly believe that it God's way, bringing me to Bimbingan Belajar Lentera Inklusif at the perfect time. And you know what touches in my heart when I see my friends study so hard. It pushes me to do better. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bimbingan Belajar. Terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pelatihan ini sehingga kami semua dapat merasakan manfaatnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang sudah mengadakan acara ini dan juga disupport langsung oleh Lions Club Jakarta Monas. Harapannya ke depannya pelatihan seperti ini hendaknya terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan IT ke depannya. Salah satunya yaitu terkait pembuatan video dengan pemanfaatan AI sehingga dapat membantu kinerja ke depannya, atau juga pelatihan terkait penggunaan FI bagi penyandang tunanetra dengan menggunakan kecanggihan teknologi
Cukup sekian dan terima kasih. Harapan saya semoga bimbingan belajar lentera inklusif bisa terus mengadakan pelatihan-pelatihan, bisa menjadi wadah untuk kami seluruh disabilitas Indonesia, khususnya disabilitas netra. I also want to express my appreciation to Lions Club Jakarta Monas for providing scholarship. Because of that, my friends and I were able to participate in this program successfully. I'd like to express my great gratitude to Lentera Inklusif for organizing this wonderful training program, and I would also like to thank you very much Lions Club Jakarta Monas for your support and your sponsorship. Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, agar ilmu dan keterampilan yang telah saya peroleh dapat secara langsung diterapkan dalam tugas dan tanggung jawab saya sehari-hari. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para coach, para instruktur, yaitu Coach Sofyan, Coach Fahri, Coach Divari, dan Coach Zulfikar untuk semua ilmu, kesabaran dan bimbingan yang diberikan kepada kami selama ini, dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Lions Club Jakarta Monas atas kemurahan hati Bapak Ibu yang telah memberikan saya beasiswa ini. Saya berharap semoga pelatihan ini bisa berlanjut hingga ke batch 10 dan seterusnya agar bisa memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar dan lebih banyak lagi kepada para difabel netra khususnya untuk mengembangkan keterampilan komputer dan teknologi yang memang sangat dibutuhkan pada era digital saat ini. I think my knowledge has increased. I hope this program can continue grow up furthermore in the future. Doa dari saya, semoga bimbingan belajar lentera inklusif dan Lions Club Jakarta Monas semakin maju, berkarya, dan seluruh instruktur yang sangat hebat, luar biasa, dan penuh kesabaran dalam mengajari kami diberikan kesehatan, kemudahan dalam seluruh aktivitasnya. Tak lupa juga dengan tim yang tergabung dalam bimbingan belajar lentera inklusif serta Lions Club Jakarta Monas. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, demikian testimoni dari para penerima beasiswa di batch yang ke-9 untuk program pelatihan yang sama, yaitu di Google Workspace, Artificial Intelligence, dan juga pelatihan bahasa Inggris di tingkat dasar. Nah, di batch yang ke-10 ini program pelatihannya masih sama, dan tentunya dengan gembira hati kami harus menyampaikan bahwa di batch yang ke-10 ini program beasiswa ini disponsori sepenuhnya oleh Lions Club Jakarta Monas dan juga Lions Club Jakarta Kalia Sofia Mehar. Sangat luar biasa sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada acara sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Sofyan Sukmana SPD selaku founder dan CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif dan juga penulis buku Di Balik Gelap Ada Bintang. Kepada Bapak Sofyan, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam berdaya, salam inklusif untuk kita semuanya. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberikan kesehatan, kita semua dapat bergabung di ruangan Zoom ini dalam rangka opening ceremony program beasiswa pelatihan Google Workspace, Artificial Intelligence, dan Bahasa Inggris tingkat dasar bagi disabilitas netra yang diselenggarakan oleh Bimbingan Belajar Lentera Inklusif dan disponsori oleh Lions Club Jakarta Monas bersama Lions Club Jakarta Kalia Sofia Mehar di batch yang ke-10 tahun 2026.
Salawat serta salam tak lupa pula kami haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan sabda hikmah di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Solida Abdi Ramli selaku District Governor Lions Club Distrik 3071 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dadan Suhendar selaku Vice District Governor Lions Club Distrik 307A1. Yang saya hormati Ibunda Patricia Lestari selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas. Yang saya hormati Ibu Febrianti Rosmala Dewi mewakili Lions Club Jakarta Kalia Sofia Mehar. Yang saya hormati Bapak Despa Dendi Irawan SPD MPS Icons selaku motivator kita hari ini. Yang saya hormati para Lions, para donatur, para tamu undangan semuanya yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf bimbingan belajar lentera inklusif, dan yang saya banggakan para peserta pelatihan Google Workspace, Artificial Intelligence, dan Bahasa Inggris tingkat dasar di batch yang ke-10 tahun 2026. Sebelumnya di sini izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas dan Lions Club Jakarta Kalia Sofia Mehar atas dukungan yang telah diberikan. Tentunya dukungan ini sangat banyak amat manfaatnya bagi teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia untuk dapat menambah keahlian, menambah kemampuan, menambah kepercayaan diri, dan tentunya dapat menunjang teman-teman tunanetra untuk bekal ke depannya nanti. Dan tentunya atas dukungan yang telah diberikan, ini dapat memberikan kesempatan dan peluang bagi teman-teman tunanetra, bahkan tidak hanya di kota besar gitu ya, bahkan di pelosok pun bisa mengikuti program pelatihan ini. Jadi teman-teman tunanetra dari seluruh Indonesia, baik dari kota besar ataupun di provinsi kecil di sini dapat mengikuti program belajar yang diadakan oleh Lentera Club ini atas supported dari Lions Club Jakarta Monas dari tahun 2023 ya di batch yang pertama hingga saat ini di batch ke-10. Kurang lebih sudah 200 lebih alumni dari program beasiswa ini yang disponsori oleh Lions Club Jakarta Monas. Dan sudah banyak juga para alumni gitu ya yang saat ini mengasih kabar ke saya gitu. Kak, terima kasih atas ilmunya. Maaf, saya sudah bekerja, saya sudah bisa mengajar saat ini. Itu tentunya kebanggaan dari saya gitu ya. Kita para peserta belajar yang kami ajarkan itu saat ini sudah dapat hidup mandiri dan hidup setara. Tentunya di sini saya banyak ucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Tentunya dukungan ini sangat banyak manfaatnya bagi teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia. Dan saya ucapkan selamat kepada ke-35 peserta yang terpilih pada batch 10 ini, 20 untuk program teknologi dan 15 untuk program bahasa Inggris tingkat dasar. Semoga sahabat semuanya di sini dapat memanfaatkan kesempatan ini agar teman-teman semuanya di sini dapat menjadi generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri, terliterasi, dan hidup setara.
Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas dan Lions Club Jakarta Kalia Sofia Mehar atas dukungan yang telah diberikan. Semoga Lions Club Jakarta Monas beserta Lions Club Kalia Sofia Mehar dan juga Distrik Governor Lions Club 307A1 dan seluruh membernya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi, selamat belajar untuk sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sofyan Sukmana. Luar biasa. Mohon maaf ini Mastiin dulu. Baik, kita akan melangkah ke rangkaian acara selanjutnya. Bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Bunda kita, Ibu Patricia Lestari selaku Presiden dari Lions Club Jakarta Monas. Pada Bunda, kami silahkan. Ya, terima kasih Friska. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati DG Solida dalam hal ini diwakili oleh VDG Dadan Sohendar, VDG Elvi Pohan yang sudah hadir juga, Lion Jos Josephine dari Komite Mental Health Distrik 307A1, Lain Febri, terima kasih Lain Febri yang telah mewakili Kalia Sofia Mehar, ada Kak Elvi, dan tentunya ada motivator hebat kita Bapak Despa yang selalu mensupport acara kita, para sahabat klien, para pengajar, serta anak-anak penyandang disabilitas. Program beasiswa ini bertajuknya cukup unik ya, yang tadi telah dibacakan oleh MC cantik kita Friska. Di era digital yang bergerak sangat cepat ini, kita sering mendengar istilah tanpa batas. Namun, bagi teman-teman penyandang disabilitas netra, hambatan aksesibilitas seringkali masih menjadi tantangan nyata dalam mengejar pendidikan, karir, dan kemandirian. Tema hari ini menegaskan satu hal penting. Teknologi hadir bukan sebagai kemewahan, melainkan sebagai jembatan kesetaraan. Melalui bantuan teknologi, mulai dari screen, reader, aplikasi berbasis AI, hingga platform digital yang inklusif, bahasa Inggris, keterbatasan penglihatan bukan lagi batasan untuk meraih mimpi. Tentunya semua ini kita bersama-sama membuka pintu informasi, tetapi ketiadaan akses pendidikan dan pelatihan adalah hambatan yang harus kita runtuhkan bersama. Disinilah program beasiswa Lions Club Jakarta Monas mengambil peran. Beasiswa ini bukan sekedar bantuan finansial, melainkan investasi nyata untuk memberdayakan, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi teman-teman disabilitas netra untuk mengembangkan potensi terbaik mereka di bidang digital dan bahasa Inggris. Mendorong kemandirian, memberikan keterampilan yang dibutuhkan agar para penyandang netra penerima beasiswa dapat berdiri di atas kaki sendiri dan siap bersaing di dunia kerja modern. Mewujudkan masa depan untuk anak-anak netra agar dapat mengembangkan potensial terbaik mereka di bidang digital dan bahasa Inggris, serta dapat berdiri di atas kaki sendiri, tentu mewujudkan masa depan inklusif, memastikan bahwa transformasi digital dan bahasa Inggris tidak meninggalkan siapapun di belakang. Anak-anak penyandang netra, penerima beasiswa, semangat dan ketangguhan anak-anak adalah inspirasi bagi kami semua. Beasiswa ini adalah hak kalian untuk melangkah lebih jauh. Dan kami percaya kalian adalah para pemimpin, inovator, dan penggerak perubahan di masa depan. Sorry.
Terima kasih kepada Lions Club Kalea Sofia Mehar, para donatur yang telah mewujudkan program ini. Mari kita terus bergandengan tangan menciptakan dunia yang lebih ramah, adil, dan inklusif bagi penyandang netra. Terima kasih kepada VDG 1 Dadan Sohendar yang telah meluangkan waktu untuk membuka acara ini. Kepada para peserta batch 10 yang terdiri 20 anak untuk belajar IT dan 15 anak untuk belajar bahasa Inggris. Kalian adalah sosok-sosok pembelajar yang luar biasa. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadikan kelas-kelas di Lentera Inklusif sebagai ruang untuk bertumbuh, mengeksplorasi potensi, dan membangun rasa percaya diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih luar biasa sambutannya dan motivasinya untuk kita semua, tidak hanya untuk peserta penerima beasiswa, tapi juga untuk kita semua. Dan senang sekali tadi saya dengar ada Ibu Evi Pohan ya. Ibu Evi, jadi kangen baca puisinya Bu Evi lagi nih. Baik, semoga seluruh partisipan masih tetap semangat. Kita masih mendengarkan sambutan. Berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Febrianti Rosmaladewi yang mewakili dari Lions Club Jakarta Kalea Sofia Mehar. Kepada Ibu Febrianti, kami silakan Ibu. Terima kasih Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan DG Solida Ramli dalam hal ini diwakili oleh VDG Dadan Sohendar, Presiden Patricia, IPP Elvi, tadi saya lihat ada di layar, kemudian PDG Evi Pohan, Pak John Liu, kemudian founder bimbingan belajar Bapak Sofyan Sukmana, serta motivator Bapak Desva, serta seluruh penyelenggara, MC juga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta seluruh sahabat ya peserta pelatihan hari ini yang berjumlah 35 peserta ya di batch 10 tahun 2026. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kesempatan yang diberikan kita dapat bersama-sama hadir dalam acara pembukaan pelatihan yang sangat istimewa ini. Hari ini bukan sekedar pembukaan sebagai program pelatihan, hari ini adalah sebuah langkah bersama untuk membuka kesempatan, meningkatkan kemampuan dan membangun kepercayaan diri. Di era digital seperti sekarang, kemampuan menggunakan teknologi dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris bukan lagi sekedar nilai tambah. Keduanya dapat menjadi bekal penting untuk belajar, berkarya, bekerja, berwirausaha, dan membangun kemandirian. Apresiasi yang sangat tinggi untuk Lions Club Jakarta Monas yang telah bertahun-tahun menyelenggarakan kegiatan yang mulia ini. Sudah banyak alumni daripada bimbingan pelatihan secara online ini, ada sekitar 200 peserta ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sofyan. Alhamdulillah mereka sudah bisa mandiri, menambah ekonomi khususnya untuk keluarga. Dan pada batch 10 ini melalui pelatihan Google Workshop Artificial Intelligence dan Bahasa Inggris, kita ingin membuka wawasan bahwa teknologi dan AI bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kita sudah bersama-sama hidup bersama AI. Bahkan AI bisa menambah ekonomi untuk keluarga. Jadi untuk para peserta yang hari ini sudah berkesempatan bisa mengikuti pelatihan sebanyak 35, mari semangat untuk mengikuti pelatihan AI ataupun bahasa Inggris yang diselenggarakan, disponsori oleh Lions Club Jakarta Monas. Ya, kepada para peserta, kami berpesan jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk melakukan kesalahan. Ya, saya menyemangati untuk seluruh peserta, semoga para peserta bisa menambah kepercayaan diri dan kemampuan. John upset participants 48. Panel now closed alert. John Lew has left the meeting alert.
as to solve meeting window. Izin, maaf. Boleh dibantu mute untuk yang bocor screen readernya? Silahkan Ibu dilanjut. Iya, untuk para peserta, kami berpesan selamat belajar, selamat mengikuti pelatihan. Semoga kelak bisa menambah ekonomi keluarga khususnya. Untuk sponsor Lions Club Jakarta Monas, semoga semua kebaikan kembali kepada seluruh member, khususnya Presiden Patricia yang sudah menyelenggarakan selama bertahun-tahun ini. Semoga Sofia Mehar terus bisa membantu menyelenggarakan, mensponsori kegiatan yang mulia ini. Demikian kami dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solidaritas. Itu yang ya, terima kasih Febri. Terima kasih Lem Febri. Baik, luar biasa di batch yang ke-10 ternyata Lions Club Jakarta Monas bergandengan tangan dengan Lions Club Jakarta Kalia Sofia Mehar. Betul ya Bunda ya? Ini suatu poin yang sangat baik, kami sangat luar biasa terharu tentunya, di mana semakin banyak para penabur kebaikan, maka semakin banyak juga orang yang membutuhkan kebaikan tersebut menerimanya. Luar biasa, kami hanya bisa mendoakan semua yang telah berbuat baik dalam program ini semakin mendapatkan kesejahteraan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, ini kita akan mendengarkan kembali sambutan yang mana ini disampaikan oleh District Governor Lions Club 307A1, Ibu Solida Abdi Ramli, yang dalam hal ini diwakilkan atau disampaikan oleh Bapak Dadan Suhendar selaku VDG 1 Lions Club 307A1. Pada Bapak Dadan, dengan hormat kami, silahkan. Terima kasih, Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati CEO Lentera Bimbel Lentera Inklusif Bapak Sofyan Rukmana, fasilitator, motivator juga, dan penulis buku Bapak Despa Dendi Irawan, Presiden Patricia Lestari dari Lions Club Jakarta Monas, Kakak Febrianti Rosmaladewi dari Lions Club Jakarta Sofia Mehar, teman-teman Lions Club, pengurus klub, dan para peserta didik semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti pelatihan Google Workshop, Google Workspace dan AI dan bahasa Inggris tingkat dasar batch yang ke-10 ya. Saya juga baru mengetahui kalau ternyata sudah sampai kepada batch 10 pelatihan ini. Yang luar biasa, apresiasi kita berikan kepada Lions Club Jakarta Monas yang mendedikasikan diri untuk membantu rekan-rekan disabilitas netra untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tambahan yang tentunya berguna bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat banyak. Juga saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Sofyan Rukmana ya, yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan juga fasilitator Bapak Despa Dendi Irawan. Harapannya pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi peserta didik maupun masyarakat banyak. Saya berharap pelatihan seperti ini dapat terus dilaksanakan agar kawan-kawan kita semua yang belum terjangkau oleh pendidikan artificial intelligence dan bahasa Inggris dan juga IT itu dapat terjangkau semuanya. Saya atas nama DG Solida Abdi Ramli sebagai Gubernur Distrik 307A1 dalam hal ini
menyatakan membuka program pelatihan pada batch 10 ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak untuk opening statement-nya. Itu artinya opening ceremony pelatihan ini resmi dibuka. Bapak Ifari, silakan. Keluar. Kenapa keluarnya ini? Kempin lagi. Ya, pakai siapa nih? Ini dari panitia. Bilangnya jangan dipin. Baik, sudah resmi dibuka oleh Bapak Dadan mewakili Bu Solida. Jadi pelatihan batch 10 sudah bisa diberlangsungkan. Maka sebelum itu kami kita semua untuk foto bersama. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Supaya fotonya hasilnya indah, maka sesi fotonya akan dipandu oleh Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Baik, terima kasih Mbak Friska. Oke. Baik, kepada seluruh tamu undangan yang saya hormati serta para peserta pelatihan yang telah bergabung pada kesempatan hari ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya. Untuk mendokumentasikan acara opening ceremony hari ini, silakan para undangan juga para peserta membuka semua kameranya dan juga tidak lupa senyum yang manis tentunya. Setelah hitungan ketiga saya mulai. Hitungan 1. Oke nih, saya cek dulu sebentar karena ada 2 slide nih ya. Oh, masih banyak kamera yang tertutup ini. Ayo silakan kawan-kawan dibuka kameranya. Yang pakai HP boleh silakan dibuka sebentar. Oke, saya mulai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, cekrek. Senyum yang manis. Dibuka senyum yang lebar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Friska. Silakan dilanjutkan, Mbak. Siap. Terima kasih Mbak Indah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan dan kami hormati, perlu kami informasikan bahwa untuk batch yang ke-10 ini, Bimbingan Belajar Lentera Inklusif membuka pendaftaran itu tanggal 27 Juli 2026. Lalu kemudian seperti biasa, ya dramanya tidak berubah, belum sampai 24 jam biasanya sudah membeludak pesertanya. Maka Bimbingan Belajar Lentera Inklusif membuat seleksi yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026. Dan pada akhirnya hasil seleksi tersebut menghasilkan 35 orang penerima beasiswa dari Lions Club Jakarta Monas dan juga Lions Club Jakarta Kalia Sofia Mehar. Siapakah mereka? Yang ke-35 itu sudah diumumkan sebenarnya kepada mereka di tanggal 17 Agustus tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kemarin. Namun supaya di antara mereka juga saling mengetahui siapakah mereka yang ada dalam satu classroom nantinya, inilah dia 35 peserta penerima beasiswa. Silakan, mari kita dengarkan siapakah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lentera. Wah, akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu datang juga ya. Sesi pengumuman hari ini benar-benar spesial banget karena kita mau ngerayain hasil kerja keras kalian semua. Jujur aja, kita mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif sahabat Lentera waktu ikut tes seleksi pekan kemarin.
Program sekeren ini pastinya nggak akan jalan tanpa dukungan yang luar biasa juga kan? Kolaborasi ini benar-benar jadi contoh nyata gimana kekuatan kepedulian sosial itu bekerja. Program beasiswa Lentera Inklusif Batch 10 ini bisa terwujud karena disponsori penuh sama mitra hebat kita, Lions Club Jakarta Monas. Dedikasi mereka buat pendidikan inklusif ini patut banget kita kasih standing ovation. Berkat full support dari mereka, 35 sahabat kita ini bisa melangkah maju ngasah kemampuan tanpa pusing mikirin biaya. Keren banget kan? Oke, udah pada siap? Kita langsung masuk aja ke kategori pertama, yaitu penerima program pelatihan Google Workspace dan Artificial Intelligence. Abdul Rahman Syah dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ahmad Yuda Rahmatullah dari daerah khusus Jakarta. Ade Rahmat Gumilar dari Bogor, Jawa Barat. Akbar Ariantono Putra dari daerah istimewa Yogyakarta. Akbar Kurniawan Caniago dari Bandar Lampung. Kasprian Wahyu Nur Hakim dari Sukoharjo, Jawa Timur. Budi Darmawan Aziz dari Cianjur, Jawa Barat. Choirul Azhar dari Tangerang Selatan, Banten. Dika Cahya Permana dari Kuningan, Jawa Barat. Ifas Salsabila dari Malang, Jawa Timur. Luluk Alfiah dari Bungo, Jambi. Magdalena Simanjuntak dari Kota Bengkulu, Bengkulu. Muhammad Furkon dari Dirawan, Nangroe, Aceh Darussalam. Oki Kurnia dari daerah khusus Jakarta. Rafefa Syayara Hendayana dari Bogor, Jawa Barat. Refli Prima dari daerah khusus Jakarta. Robi Birdeanto dari Lampung Selatan, Bandar Lampung. Sena Rusli dari Tangerang Selatan, Banten. Yoga Indardewa dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Fafu Aida dari Solo, Jawa Tengah. Sekali lagi selamat ya buat 20 orang hebat di kategori pertama ini. Sip, sekarang kita geser ke kategori kedua nih, penerima program English for Daily Conversation. Ade Rahmat Gumilar dari Bogor, Jawa Barat. Ashri Maitimu dari wilayah timur, Ambon, Maluku. Dika Cahya Permana dari Kuningan, Jawa Barat. Eca dari Bogor, Jawa Barat. Fahrial Agamas dari Tangerang Selatan, Banten. Hafid Rizky Barokah dari Lamongan, Jawa Timur. Magdalena Simanjuntak dari Kota Bengkulu, Bengkulu. Maulita Suwandari dari daerah khusus Jakarta. Miftahul Lutfi Rozikin dari daerah khusus Jakarta. Muhammad Muzaki Kurniawan dari Salatiga, Jawa Tengah. Nur Zakia Zahra dari Dumai, Riau. Rida Rizky Ananda Moriza dari Tangerang Selatan, Banten. Robi Birdeanto dari Lampung Selatan, Bandar Lampung. Shelfie Etiarini dari Karanganyar, Jawa Tengah. Siti Halimah dari Garut, Jawa Barat. Selamat belajar semuanya untuk 35 nama yang udah disebutin tadi. Baik, selamat untuk ke-35 peserta penerima beasiswa. Dan ada info penting yang ingin kami sampaikan, khususnya untuk para peserta. Yang pertama, program ini berlangsung untuk batch yang ke-10, dimulai dari hari ini, 22 Agustus 2026, sampai nanti kita bertemu di graduation day-nya pada tanggal 10 Oktober 2026. Tanggal cantik nih ya graduation-nya. Nah, maka program pelatihan yang akan teman-teman lalui adalah khususnya untuk pelatihan teknologi ya, Google Workspace dan juga Artificial Intelligence. Ini akan berlangsung selama 4 minggu, terdiri dari 12 kali pertemuan, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.
pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat, terkecuali hari Senin. Untuk hari Senin itu berlangsung mulai dari pukul 8.30 sampai dengan pukul 10 WIB pagi hari, ya. Jadi pagi itu hanya Senin pukul 8.30, Rabu dan Jumat itu di pukul 13.30. Dan kemudian untuk program pelatihan bahasa Inggris tingkat dasar akan berlangsung selama 5 minggu, terdiri dari 15 kali pertemuan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jamnya sama untuk setiap harinya itu di jam 8.30 sampai dengan pukul 10 WIB. Jadi kami persilahkan teman-teman diingat jadwalnya, jangan datang terlambat. Dan kepada Bapak Ibu dari Lions Club yang ingin menyaksikan langsung bagaimana tunanetra mensupport tunanetra mengajar tunanetra secara daring, mungkin untuk link join-nya nanti bisa didapatkan dari bimbingan belajar Lentera Inklusif. Demikian informasi kami sampaikan, ini penting untuk dicatat dan diingat oleh para rekan-rekan peserta penerima beasiswa. Baik, kini kita masuk pada sesi motivasi, ya, yang mana tentunya kalau kita mau melakukan sesuatu, semua orang pasti punya faktor pendorongnya, ya, punya triggernya, atau mungkin ada sesuatu yang memang perlu dimotivasi supaya yang tadinya sudah semangat menjadi lebih semangat lagi, atau yang belum semangat menjadi semangat. Dan kali ini kita akan mendapatkan motivasi dari seorang motivator, yaitu Bapak Desva Dendi Irawan, PDMSI. Ya, di sini beliau ini juga sebagai motivator, self improvement trainer, dan juga sebagai founder dari counselor.id. Kak Desva, sudah sangat penasaran mereka mendengar suara muka, silahkan. Oke, Priska, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini mungkin sebagian sudah kenal saya. Nama saya Desva Dendi Irawan dan saya juga seorang tunanetra, teman-teman. Di sini hal menarik di sini di bulan Agustus, kebetulan di hari bulan dan kemerdekaan Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bilang merdeka, merdeka, dan merdeka. Nah, kita ngebahas tentang teknologi, teman-teman. Teknologi itu datang bukan dalam satu malam. Atau teknologi itu tiba-tiba hadir di depan kita. Teknologi itu datang perlahan-lahan tapi pasti dan sekarang dia ada di samping kita. Teknologi itu sangat luar biasa, teman-teman, di mana saya mengingat masa lalu perjuangan saya. Saat saya kuliah, saya membawa alat perekam seperti radio kecil untuk merekam saat dosen bicara. Dan bawa pulang, kita ulang-ulang lagi. Dan alhamdulillah, akhirnya teknologi semakin canggih. Gimana caranya saya sebagai tunanetra dapat bisa membaca buku waktu itu? Iya, banyak yang menyediakan seperti buku audio, tapi buku yang saya butuhkan itu nggak ada. Akhirnya alhamdulillah buku itu dapat bisa di-scanning dan akhirnya saya bisa membaca 100 lembar, 200 lembar per lembarnya di-scan. Hari demi hari saya membaca lembaran-lembaran yang saya scan. Akhirnya menjadi informasi untuk data, untuk cara saya berpikir dan merespon secara psikologis untuk memperbaiki cara berpikir saya. Buku itu tentunya sangat berharga buat saya. Akhirnya lama-kelamaan buku itu sudah bentuk digital. Terasa renyah dan mudah. Diketik langsung ada bukunya. Ini yang pernah kita lewati bersama. Bahkan dulu kita sangat bangga punya uang banyak taruh dompet. Tapi sekarang kita untuk membayar sesuatu semuanya pakai barcode. Iya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang dulu kita anggap hanya sebuah film, ternyata film itu hadir di samping kita. Kita hadir bersamanya. Kita bisa berkolaborasi dan bahkan kita hadir melibatkan teknologi itu sendiri. Seperti handphone, bahkan ada jam tangan yang bisa membaca detak jantung, bahkan mengukur karbo Anda yang kebakar, langkah Anda, bahkan teman-teman ada timbangan digital buat tunanetra dan semuanya serba digital sekarang dan semua menggunakan teknologi yang sangat canggih. Nah, disinilah akhirnya kita berpikir bahwa ternyata dengan adanya AI ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga buat kita. Semuanya menjadi terasa mudah. Dia adalah bukan saingan kita, tapi dia adalah bagian dari hidup kita. Kenapa? Sekarang dari bangun tidur sampai tidur, bahkan saat saya mau bikin
tulisan di Instagram maupun TikTok, saya selalu melibatkan AI. Kenapa? Yang dulu bikin ribet, tapi sekarang dipermudah oleh AI. AI sudah membantu kita banyak tentunya agar kita dapat bisa mengerjakan tugas-tugas kita dalam kuliah. Teman-teman di situ tahu dah. Teman-teman lagi kuliah, tiba-tiba tinggal ketik jurnalnya, bukunya, semuanya tersedia. Nah, di sini yang paling penting adalah di mana saat kita menyadari apa yang kita pelajari, berarti kita tidak anti dengan teknologi, bahwa kita hadir bersama dengan teknologi. Dan teknologi itu adalah bukan masa depan, tapi teknologi adalah bagian dari masa depan. Kalau kita siap belajar, tentunya teman-teman, berarti kita akan siap hidup untuk di masa depan. Hari ini adalah bagian hari masa depan di masa lalu yang dimana kita ngetik, baca braille, buku tebal-tebal, sekarang sudah ada di handphone kita. Kita mau buat jurnal, atau kita mau, bahkan sekarang kayak kita mau keluar kota, prediksi waktu sudah bisa diukur, kemacetan sudah bisa dilihat, walaupun kita belum melihatnya. Dari mana? Dari informasi yang teknologi sangat canggih. Seperti saya melangkah pas kemarin dari gunung, saya baru pulang dari gunung Jawa Tengah, perahu, saya ukur kecepatan langkah saya, ternyata diinformasikan dalam waktu 4 jam saya akan sampai di puncak. Bayangkan, saya belum melangkah, tapi dia sudah membaca, mempelajari langkah saya untuk saya sampai ke puncak. Bahwa 4 jam saya akan sampai. Disinilah saya senang sekali bahwa teman-teman mempelajari AI di tempat yang tepat. Kenapa saya bilang tempat yang tepat? Karena teman-teman pengajaran luar biasa, dan saya juga sering konsultasi bersama Pak Sofian, Gefari, diskusi. Agar apa? Agar saya juga nggak ketinggalan teman-teman. Nah, di sinilah teman-teman kemarin juga ada teman-teman bahwa ada yang telepon saya mau konsultasi, ada yang mau ngajak ngobrol, ada yang ngajak kenalan, tunanetra, dan saya senang. Kenapa? Saat saya melangkah dulu terasa berat, tapi sekarang langkah saya semakin ringan. Kenapa? Karena ada sebuah pengetahuan yang ada di kepala saya. Ada frame cara berpikir saya yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena banyak informasi. Sama teman-teman di sini juga perlu cari informasi itu. Mungkin frame kita selama ini salah, atau lensa berpikir kita ngezoomnya ke tempat yang tidak berarti. Sekarang buktikan bahwa kita bisa mengezoomnya, kita bisa mempotretnya, biar kehidupan kita semakin berharga. Bahwa keterbatasan ini dengan teknologi bukan hambatan, tapi teknologi adalah bagian dari lancar seluncur kita, papan seluncur kita, agar kita bisa berseluncur di papan tersebut dengan teknologi yang sangat canggih. Bahkan teman-teman di sini ada dari Kalimantan, ada yang dari Tangsel, Banten, ada yang dari Jawa, Kalimantan. Kita bisa ketemu dengan Zoom. Ingat nggak dulu pas pertama kali pandemi, bahwa semua akademik, semua bingung, perusahaan-perusahaan bingung. Kenapa? Karena semuanya itu nggak boleh keluar dari rumahnya. Tapi dengan adanya teknologi Zoom ini, akhirnya apa? Kita bisa bertatapan walaupun jauh di sana. Bahkan teman saya ini kemarin baru beli game, saya kaget main ke rumahnya, ternyata apa? Dia main game itu pakai kacamata, dan ternyata game itu bisa bergerak seperti apa yang ada di dalamnya. Jadi tubuhnya bergerak, dan di dalamnya game-nya bergerak. Dan saya bilang teknologi semakin canggih, teman-teman. Nah, di sinilah kita sebagai tunanetra tentunya kita jangan sampai bicara tentang hak kita, bahwa kita akan bekerja, punya hak 1%, 0,sekian%, hak kita difabel wajib diterima di perusahaan tersebut. Tetapi saat kita dikasih kepercayaan, kita nggak bisa apa-apa. Berarti kita siapa? Kita bukan apa-apa. Tapi saat Anda dapat kepercayaan 1% di perusahaan tersebut, Anda bisa bikin Word, Excel, bisa ngebantu tentang Gemini, atau hal-hal yang Word yang Anda ditugaskan dimanapun Anda berada. Bahkan teman-teman juga di sini, alhamdulillah di sini banyak yang dari kursus ini langsung melanjutkan kuliah, dan ada yang tunanetra dewasa akhirnya dia juga langsung bisa mengerjakan tugas. Dan saya pribadi senang banget bahwa teknologi itu adalah bukan sesuatu yang menakutkan, bahwa teknologi ini adalah bagian dari diri kita. Apalagi di Fabel dulu, ingat nggak teman-teman, di mana saat kita ngumpul sama teman-teman nyari orang low vision, buat apa? Ngelihat uang. Ini uangnya berapa ya? Oh, itu 50.000, dilepit ujungnya. Ini berapa? 20.000, dilepit ujungnya lebih besar. Ini berapa? 5.000, dilepit 2. Saya masih ingat proses itu pas pertama kali saya tunanetra di tahun 2009. Tapi sekarang dengan handphone, uangnya dipoto aja, cekrek, dia akan ngasih unjuk ini 50.000 rupiah. Zaman saya itu belum ada, tapi zaman sekarang teknologi itu sudah ada. Atau misalkan bayangkan, kita mendengar seseorang di samping kita, tentunya manusia ingin melihat secara visual, walaupun kita nggak bisa melihat. Akhirnya apa? Kita geser handphone kita,
kameranya, kita tahu buat teman sebelah kita menggunakan baju warna merah, warna kuning, bahkan warna biru dari mana? Dari informasi handphone kita. Nah, teknologi-teknologi itulah yang membantu bahwa ketunanetraan itu bukan gelap, tapi ketunanetraan itu adalah informasi yang mau kita dapatkan dan kita sendirilah yang memberi warna gelap itu menjadi warna apa. Nah, disinilah kira di mana saya semakin semangat kuliah dan alhamdulillah kira saya ngambil profesi konselor, saya kuliah S2 psikologi. Dari mana informasi itu ya karena bukan saya yang hebat, tapi teknologi yang hebat dan saya bisa gunakan teknologi itu. Jadi teknologi itu bukan yang canggih, tapi teknologi itu adalah di mana teknologi yang dapat bisa bermanfaat untuk manusia. Nah, disinilah manusianya adalah kita dan kita harus bisa menggunakan teknologi yang canggih. Atau teman-teman boleh cerita bahwa dulu teman-teman gimana kayak saya misalkan dulu belum sebelum ada Toks zaman dulu ya, handphone kita memencet nomor, akhirnya nggak kepencet, akhirnya 2 kali pencet, akhirnya ngebel salah sambung. Itu pernah saya alami di masa tahun tersebut karena saya belum punya handphone tersebut. Tapi sekarang sudah disampaikan teknologi semakin canggih, bahkan seperti jadwal konseling, seperti saya mau bikin tentang status IG, TikTok, saya ketik di AI, saya mau buat status A, B, C, D, dan akhirnya dia membuat rangkaian itu, dan akhirnya kita lihat lagi. Memang teknologi ini sangat canggih, tapi yang paling penting adalah kita adalah sentralnya. Manusia lah yang mengambil keputusan, manusia lah yang memberikan makna, manusia itulah sendiri yang membuat kalimat itu menjadi bijaksana, atau kedermawanan berpikir kita menjadikan teknologi itu semakin bermanfaat. Seperti hari ini, teman-teman belajar tentunya, dan saya yakin yang dipelajari hari ini akan jadi hal yang bermanfaat. Buat apa? Bisa buat kuliah yang ingin kuliah, bisa buat bekerja yang teman-teman yang masih bekerja atau mencari pekerjaan. Dan akhirnya apa? Banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang di luar sana. Bahkan kebetulan saya punya rumah 1 kosong dan itu saya menggunakan digital atau disebut namanya teknologi canggih. Seperti apa? Seperti lampu. Jadi lampu itu saya nggak pencet hidup otomatis, saya biarkan saja. Nanti lampu itu akan hidup sendiri apabila cahaya alamnya dia gelap. Kayak misalkan nggak ada matahari, dia akan hidup sendiri. Kalau udah pagi, jam 7, dia akan mati sendiri. Akhirnya apa? Membuat listrik saya itu bisa jadi semakin murah. Nah, teknologi itu bisa kita gunakan dengan sesuai kebutuhan kita sebagai manusia, apalagi sebagai tunanetra tadi bisa scan, atau misalkan bisa potret, misalkan lagi di jalan butuh uang cash, akhirnya nggak tahu uang berapa, nggak mungkin hanya sama sebelah, akhirnya kita menggunakan handphone kita. Dan apalagi teman-teman sudah punya barcode yang dimana bayar sekarang pakai kris secara bayar ya teman-teman. Nah, itulah yang dimana sebenarnya kayak teman-teman dulu mau masak harus minta bacain sama teman di mana di buku majalah masak ya, tapi sekarang enggak. Sekarang kita bisa lihat di AI mau masak A, bumbunya apa saja dengan harga murah. Akhirnya apa? AI itu mensajikan. Dia menjawab apa pertanyaan kita. Bahkan dia memberikan apa yang kita butuhkan. Dari mana? Setelah kita menguasai AI dan kita memanfaatkan AI itu dengan sebaik mungkin untuk berdampingan dengan hidup kita. Nah, seperti istri saya sekarang lagi kuliah psikologi kebetulan. Akhirnya apa? Saya bilang gini, Dek, kamu kok pinter banget, Dek? Iya, karena aku setiap hari baca AI. Jadi yang dulu buku-buku yang saya pernah baca, akhirnya dia baca semuanya, dan tiba-tiba dek di samping saya ngajak diskusi. Ternyata apa? Dia nggak perlu beli buku lagi kayak saya yang dulu. Akhirnya buku-buku fisik disingkirkan, dan akhirnya AI itu hadir, dan dia bisa hadir ketik aja. Misalkan buku Sigmund Freud itu hadir, atau buku-buku teman-teman yang sedang teman-teman pelajari itu hadir. Nah, itulah yang dimana saat kita bisa memanfaatkan teknologi, dia dapat bisa mengubah apa cara berpikir dulu aja. Nanti kalau kita sudah baca banyak hal dari AI yang bermanfaat, tentunya dia merubah cara berpikir kita. Setelah merubah cara berpikir kita, dia akan merubah cara bicara kita, bahkan bisa mengubah cara perilaku kita. Dan akhirnya apa? Semua orang hadir. Buku kita akhirnya apa? Kita dibutuhkan banyak orang. Yang dimana saat kita bermanfaat, tadi Pak Sofian sampai terketuk hatinya, dan saya bisa bayangkan itu. Kenapa? Karena ya dia sudah menjadi orang yang bermanfaat. Dulu dia pun bingung. Kita kebetulan satu kampus, sering diskusi gimana hidup kita. Kita masih membicarakan hidup kita waktu itu. Gimana kalau kita punya istri, gimana cara nafkahin istrinya, gimana kita punya anak, nanti biaya anak, di mana tempat tinggal kita. Kita masih membicarakan tentang itu karena kita memandang diri kita adalah laki-laki yang akan menjadi sosok ayah dan akan menjadi sosok papa bagi anak-anak kita nantinya. Dan itu pernah dalam pikiran kita bersama.
Dan kita berpikir, dan akhirnya apa? Sekarang saya menyaksikan bahwa Sofian hadir di teknologi yang canggih, dia bisa beradaptasi bersama teman-teman lainnya, dan itulah yang membuat hati terketuk dan menjadi orang yang bermanfaat. Karena orang yang hebat adalah bukan orang yang kuat, orang yang kaya, atau orang yang cantik, bukan. Atau orang yang ganteng, atau handphone iPhone, bukan. Tapi orang yang ganteng adalah orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Salah satunya acara ini, siapapun di baliknya, itulah orang-orang ganteng dan cantik, dan orang-orang yang sukses, semakin bermanfaat untuk banyak orang lain di sekitarnya. Seperti itu Priska. Oke, mungkin teman-teman boleh buka pertanyaan aja biar semakin seru. Salam Oke, merdeka. sebentar. Betul, kita akan buka pertanyaan. Tapi Siap. informasi penting ya, hari ini itu ada spesial hadiah untuk 4 penanya terbaik. Penanya terbaik, artinya pertanyaannya yang memang wow gitu ya. Dan nanti yang memilih 4 penanya terbaik kami serahkan kepada yang kami hormati Bunda Patricia Lestari, Bapak Dadan, kemudian Ibu Febrianti. Nanti di akhir momennya Kak Despa, nanti Friska akan minta pendapat dari Bapak Ibu sekalian untuk kita menentukan 4 orang yang pertanyaannya terbaik layak mendapatkan door prize dari Bimbel Lentera ya. Oke, yuk siapa yang mau jadi yang pertama? Bapak Sofian, boleh saya dijadikan co-host biar kelihatan yang raise hand Pak Sofian? Saya juga mau dong Priska. Kalau gitu kakak yang nanya, siapa yang jawab Kak? Enggak, saya mau nambahin juga. Saya juga mau nambahin boleh, juga boleh. deh dopresnya. Mau nambahin door Iya, prize jadi ya? Kalau dari yang 4 Lentera, itu dopresnya saya tambahin juga nanti di balik dopresnya. Gimana teman-teman? jumlah orangnya mau ditambah atau tetap 4 kakak? 4 aja, nominalnya aja ditambah. Nominalnya nanti. Oke, Bapak Sofian dicatat ya. Dicatat. siap. Oke, Ini sudah Bapak jadi Despa co-host Muhammad. Friska. Sudah ada nih. Siap. Di sini yang raise hand duluan kami persilahkan kepada Abdul Rahman Syah Banjarbaru. Kalsel, silakan open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Baik, selamat siang dan selamat sore di tempat saya. Waktu Indonesia bagian tengah sudah selamat sore. Di sini pun sudah sore di barat. Iya. Ya, terima kasih yang saya hormati Presiden Lion Monas dan apa namanya CEO Bang Sofian biar lebih ganteng dan muda gitu ya. Serta semua instruktur. Bang Despa juga motivator luar biasa. Saya juga kagum Bang Despa. Kemarin juga sempat apa namanya lihat. Langsung ke pertanyaannya aja Kak. Oh biar iya nggak ya boring. baik siap. Soalnya Oke, banyak nih. menyingkat waktu. Gini Bang Despa, ada satu pertanyaan mungkin saya arahkan ke Bang Despa. Tunanetra itu selalu dihinggapi dengan rasa minder dan selalu pesimis ya. Walaupun mereka sudah memiliki pendidikan yang tinggi, S1 misalnya, tetapi rasa pesimis itu selalu menghinggapi. Nah, hal ini tentu banyak faktor dan tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nah, kira-kira lalu tips apa sehingga meminimalisir rasa pesimis kita itu? Mungkin itu statement saya. Terima kasih. Oke. Gimana sih caranya kita dapat bisa mengenal diri kita atau kita tidak pesimis terhadap diri kita? Banyak tunanetra lainnya yang S1, bahkan jago IT, jago bahasa Inggris, Jerman, bahasa Arab, tapi kok dia mengalami insecure. Jadi gini, Kak Despa, iya. Di dalam satu ruangan kamar yang gelap, ada seseorang yang merapikan ruangan kamar tersebut. Akhirnya apa? Pakaian kotor itu bercampur dengan pakaian yang bersih. Jadi pakaian kotornya bercampur dengan pakaian yang bersih. Tujuannya baik, ingin membersihkan kamarnya. Semakin produktif, semakin bergerak, semakin aktif. Tapi ternyata apa? Kamar itu bukan semakin bersih, tapi semakin kotor. Lalu gimana? Kita harus menghidupkan cahayanya dulu. Apa? Lampunya dulu. Kita akan bisa melihat. Nah, lampu itu adalah sebuah kesadaran. Jadi, saya harus memunculkan dari kesadaran diri kita. Kita harus mengenal diri kita, awareness terhadap diri kita.
Kenapa sih kita insecure? Sekarang itu kan orang bilang namanya insecure. Padahal insecure itu dalam psikologi itu udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun dikenal. Sekarang itu anak-anak sudah bilang saya insecure gitu kan. Nah, jadi kenapa sih itu bisa ada? Nah, itulah yang perlu kita pelajari dengan cara kita tadi menerangkan lampunya, kesadaran diri itu. Bisa jadi ada faktor keluarga, atau faktor sosial, atau ada faktor genetika, atau ada faktor yang mengakibatkan dari cara dia memandang dirinya. Coba seandainya saya tanya sama Anda semuanya, gimana cara Anda menilai diri Anda? Kalau saya tanya, apa kelebihan Anda? Pasti sekian detik Anda berpikir dan Anda menulisnya. Berapa? 3 atau 4. Itu pun sudah hebat. Tapi saya tanya, apa kekurangan Anda? Anda akan bisa cepat menulisnya. Bisa 10, bahkan 15. Nah, inilah yang perlu kita sadari gimana cara kita memandang diri kita. Nah, kita lihat secara individual tentunya secara akademisi dia misalkan bagus atau nilainya bagus atau memang dia jago. Tapi ternyata di dalam dirinya memiliki mental block yang harus kita temukan. Seperti kita punya uang nih 500 juta di ATM, sah punya Anda atau punya kita, tapi kita nggak pernah tahu berapa PIN-nya. Nomor rekeningnya tahu, tapi PIN-nya kita nggak tahu. Sampai kapanpun, uang itu tidak akan bisa digunakan. Sama kemampuan, keahlian Anda, kecerdasan Anda saat Anda insecure, Anda tidak memiliki PIN kehidupan untuk menjalani kehidupannya. Jadi, untuk itu, kita akan mempelajari siapa orangnya, seperti apa latar belakangnya, sosialnya, baru nanti setelah dikaji, kita akan tahu gimana cara kita bisa memberikan satu layanan konseling atau kita mulai kalau bahasa itu self talk atau self love, kita bilang saya pantas, saya bisa, saya sanggup. Saya sering sampaikan ke teman-teman saya kayak gini, mana sih yang tumbuh yang baik atau yang buruk? Yang baiklah Kak Despa. Oh tidak. Yang buruk? Oh tidak juga. Yang muncul, yang tumbuh, mana yang disiram. Kalau kita siram terus kebaikan, dia akan tumbuh kebaikan. Kalau kita siram terus keburukan, dia akan tumbuh. Dan akan menjadi mental block, dan akan jadi insecure, dan akhirnya apa? Kita selalu menilai, saya nggak bisa, saya nggak pantas, saya malu, dan saya tidak mungkin. Nah itulah yang membuat diri kita tidak melangkah, tetapi pikiran kita sudah melangkah jauh. Misalkan kita cemas, otak kita tuh udah 5 langkah, tapi diri kita masih di tempat yang sama. Seperti itu, Abang. Jadi kita lihat dulu siapa orangnya. Oke, untuk Saudara Rahmansyah, bagaimana untuk jawaban dari pertanyaannya? Apakah sudah puas? Cukup puas? Halo? Oke. Halo? Kemanakah yang bertanya? Halo. Ya, sudah cukup puas ya dengan jawabannya ya? Sudah sangat puas sekali dan mantap sekali dan Oke, bisa saya baik. pakai. Kalau pertanyaannya sudah cukup puas, jawabannya boleh lower hand dulu supaya kita tidak terganggu nih dengan yang nanti takutnya disuruh 2 kali dong. Kan nggak boleh dapat 2 kali ya. Boleh lower hand silakan. Baik, kita melangkah ke penanya selanjutnya. Atas nama Akbar Ariantono, silakan open mic. Kedengar suara saya? Iya, dengar. Baik, Oh silakan. iya. Izin bertanya kepada Kak Despa. Salah saya menemukan link yang Aduh, maaf, suaranya putus-putus. Oke. Suaranya putus-putus. Masih. Itu headsetnya kayak gerak-gerak ya, kabel. Ini sinyalnya dangdutan kali. Masih. Coba. Oke, supaya kita nggak buang waktu, boleh cari tempat terbaik dulu ya Kak Akbar ya. Coba. Sekarang gimana Kak? Udah? Oke, aman. Oke, lanjut. Boleh diulang pertanyaannya? Oh iya. Kak Despa dengan background konsultan, kira-kira Kak Despa sendiri pernah nggak mengalami situasi kegagalan gitu, dan cara Kak Despa bangkit dari situ ada kayak
pengalaman khusus gitu atau enggak? Terima kasih. Oke. Oke ya. Kegagalan ya. Nah, saya agak bingung nih kalau bicara kegagalan. Nah, saya pribadi Iya, itu nggak pernah kita bisa memandang bermotivasi, Kak. kegagalan. Jadi saya itu selalu contoh gagal. Lalu, nah jadi gini, karena memang karena saya sering baca psikologi, jadi kita anggap itu gagal lah. Nah, bagi saya itu bukan gagal, itu adalah bagian proses membentuk rangkaian diri saya gitu. Nah, jadi saya dulu pernah anggap pertama kali tunanetra. Nah, pertama kali tunanetra itu ya saya sempat mengalami down, pernah ngalami kecewa, ngalami kesel, atau masa terpuruk lah. Nah, di situ akhirnya ya saya pribadi belajar tentang psikologi. Nah, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata kenapa kita merasa gagal, karena cara pandang kita adalah sesuatu itu kegagalan. Tapi kalau saya memandang sesuatu kegagalan adalah bagian dari grow mindset atau proses. Nah, terus gimana cara saya berusaha untuk bangkit saat mengalami tunanetra di usia 17 tahun? Nah, salah satunya adalah saya itu menganalogikan seperti ini. Kita ingin bermanfaat untuk banyak orang, tapi kita nggak mampu waktu itu. Nah, akhirnya saya naik pesawat lagi itu ke Makassar. Diterangin bahwa ini sabuk pengamannya, ini pelampungnya, ini oksigennya. Kalau darurat, gunakan di sini, di sini. Dan kalimat terakhirnya tuh saya dengar, tidak boleh membantu anak, orang tua, atau rekan di sebelah sebelum Anda menggunakannya. Dek. Dan akhirnya saya berpikir, wah, berarti saya harus menyelamatkan diri saya nih. Dengan kalau saya terpuruk, saya nggak bisa minta tolong orang. Dan saya harus berdamai dengan diri saya. Dan akhirnya saya mencarilah gimana caranya saya bisa mencintai diri saya, dan gimana caranya saya bisa menikmati hidup, dan gimana caranya saya bisa bangkit. Ternyata apa? Saya menemukan satu ilmu namanya Stoicism. Ilmu Stoicism itu udah hampir puluhan ribu tahun yang sampai sekarang masih keren ilmunya Stois. Jadi banyak orang yang merasa gagal itu bukan karena dirinya, tapi cara dia pandang terhadap hidupnya. Atau orang itu merasa sedih karena eksternal atau karena internal. Nah, akhirnya saya mempelajari ilmu tersebut yang membuat saya itu akhirnya ya berkembang terus dan maju terus, dan akhirnya sampai sekarang kayak kebetulan nih saya kemarin baru turun naik gunung dari Perahu. Sebelumnya ke Gunung Gede, ke Gunung Slamet, ke Gunung Cermai. Ini lagi mau ke Butak, ke Jawa Timur. Dan ya kalau saya bilang menggunakan cara berpikir, itu buat apa? Dan itu sebenarnya buat hormon dopamin saya karena saya berhadapan di Jakarta untuk problem-problem yang berat orang yang sedang hadapi, biar saya semakin bijaksana, saya semakin nikmat, semakin tenang dalam proses menghadapinya, ya saya harus menjalani hidup dengan cara apa tadi? Cintai diri saya, dan kita mencintai diri kita, dan kita akan mencintai orang lain. Seperti itu, Abang. Oke, gimana? Oke, Kak. Terima kasih, jelas banget. Semoga saya bisa komitmen lah pemaparan Mas Desva ini ya, untuk selama pelatihan dan seterusnya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Bang. Terima kasih Kak Akbar, boleh lower hand. Teman-teman, ini banyak yang raise hand. Friska pilih berdasarkan urutan yang duluan ya. Jadi jangan bilang nanti MC-nya pilih-pilih. Enggak. Ini berdasarkan urutan ya. Oke, selanjutnya penanya berikutnya adalah Rida Mutiara Rizky Amanda. Panjang banget ini nama ya. Panggilannya Ara. Kakak Ara, open mic-nya please. Halo, selamat siang. Selamat sore Kakak Ara. Oh iya, selamat sore. Izin bertanya Kak Desva. Jadi kendala saya kan ikut kelas bahasa Inggris ya untuk pertama kalinya. Nah, sebelum ikut kelas ini saya itu berusaha untuk melatih diri saya dari video-video yang ada di YouTube, di TikTok dan lain-lain. Nah, banyak tips yang dikasih itu adalah coba direkam, terus didengarkan, lalu koreksi per hari gitu ya, per minggu, atau maksudnya untuk melihat kemajuannya itu seperti apa. Nah, tapi
Kendala saya dari dulu tuh ya Kak, saya tuh takut gitu dengar suara sendiri. Maksudnya bukan takut ya, kayak gak suka gitu. Mau itu mungkin sedang berlatih bahasa Inggris atau misalkan dulu berlatih public speaking dan lain-lain. Sementara saya butuh nih. Nah, kira-kira apakah itu ada, maksudnya menurut psikologi itu kenapa sih Kak? Kenapa saya tuh kesel dengar suara saya sendiri bahkan dari kecil itu gitu. Terima kasih. Ara, Ara, Iya, Despa aja suka dengan suara Ara ini. tapi Ini baru agak suka. sekian detik suka nih Ya, suaranya. Teman-teman juga pasti suka dengan suara Ara bagus ya. bagus kok, bagus kok. Tuh, bagus Ara. Tapi Iya, menurut Tara suaranya aneh. Jadi itu kira-kira kenapa ya Kak? iya. Adakah? Jadi gini Ara, misalkan tadi Ara dari kecil, Ala merasa aneh suaranya dari waktu kecil. Nah, pasti waktu kecil itu ada sesuatu yang membuat kalimat ke arah yang menjadi satu terapi atau shock terapi yang membuat arah itu menjadi merasa suara arah itu jelek gitu. Namanya self-efficacy kita tuh, cara memandang diri kita. Contoh gini, Kak Despa ini nggak bisa melihat arah dari usia 17 tahun. Tapi dari kecil, Kak Despa itu memang udah PD-nya tuh udah kacau kalau bicara tentang ganteng. Bahkan ada orang bilang gini, ah, enggak Des, lu nggak ganteng, lu jelek gitu kan. Ya biarin, itu kan bagi lebih gue ganteng. Akhirnya apa? Kalimat orang lain itu sebenarnya tidak akan pernah berpengaruh kalau kita adalah arah dari cara kita memandang kalimat itu. Sama, dari luar misalkan, wih enggak Ara bagus kok suaranya. Tapi Ara tidak merasa bagus suaranya. Kenapa? Akhirnya arah itulah yang membuat arah itu, arah berpikir kita yang butuh disusun ulang. Kayak contoh misalkan, kalau tanya, tunanetra naik gunung ngapain? Sampai puncak pun nggak bisa lihat. Tapi Kades punya cara lain untuk memandangnya. Nah, arah itu juga harus bisa cara memandangnya. Contoh misalnya gini, kadang punya klien, kita anggap permasalahan itu di level 1. Nah, terus tiba-tiba dia berubah lebih baik ke level 2, level 3, level 4, level 5. Terus dia nanya, orang lain bertanya, Des gimana perubahan? Oh baiklah, baguslah. Ah dari mana bagusnya Des? Lah, itu level 2, 3, 4, 5 itu kan berkembang. Nah, jadi jangan sampai kita melihat diri kita dengan cara menjatuhkan mental kita untuk membandingkan kayak, oh kalau Kak Priska mah pede ya, suaranya bagus ya. Tanya Kak Priska aja. Pasti yang bikin dia bagus adalah prosesnya. Oh Kak Setuju. Despa kok berani kok jadi pembicara, karena udah 17 tahun jadi pembicara gitu. Kalau pertama juga bingung mau ngomong apa. Tapi karena dilatih, diulang-ulang, akhirnya apa? Kita itu semakin merasa bermanfaat. Kayak Kak Despa sini kan masa bermanfaat buat teman-teman tunanetra. Apa kemarin tuh ada teman tunanetra dari sini pengen kuliah, ditolak. Akhirnya Kak Despa bikin referensi dari lembaga Kak Despa harus diterima karena ABCD, Bapak kasih keterangan di bawah lo konselor Indonesia buat tangan magister psikologi menyarankan, mewajibkan malah ditulis apa diterima karena nggak boleh memandang tunanetra itu sebelah mata. Akhirnya alhamdulillah Kak Despa diterima, ya seneng. Nah jadi kamu harus bangun rasa percaya diri itu. Biar apa? Biar kamu rasa percaya diri itu tumbuh perlahan, kan nggak langsung tadi buah. Dari mulai apa? Dari mulai bijinya dulu ditanam. Malah biji itu ditanam tanah loh. Jatuh ke dalam tanah, sakit, ditindih sama tanah, disiram dengan air, matahari, pupuk, tumbuh, berbatang, berdaun, berbuah, dan ada hasilnya. Jadi kamu harus benar tadi dengar suara kamu, rekam, berikan nilai. Nah, sekali-sekali kita harus Tapi menggunakan nggak pede peta Kak. Johari. Iya, ada nama peta Johari. Peta Johari itu adalah apa yang kita nggak tahu orang lain tahu. Ada yang kita tahu orang lain nggak tahu. Dan ada yang kita tahu dan orang lain tahu. Nah, salah satunya adalah kamu nggak tahu dan kita tahu semuanya. Ya. Kamu nggak tahu kalau suara kamu bagus, tapi bagi kita suara kamu bagus. Bagus. Betul. Oh.
Oke, Coba nyanyi Kak Despa bayar, bisa nggak? Nyanyi lagu apa? jangan Despa bukan. kasih bayar, Despa kasih hadiah. pada keluar Zoom semua. Dong. Oh iya, boleh nggak satu lagi boleh nggak? Cuma boleh satu sayang, cuma boleh satu satu. aja. Oh, cuma boleh satu. Ngantri Oke. soalnya. Siap, Ngantri. makasih Tapi banyak sedikit ya. nambahin karena kita bergerak di bidang yang sama. Bukan cuman kamu, semua penyanyi profesional di luar sana pun mengatakan bahwa kalau mendengar suara sendiri terasa lebih aneh daripada mendengarkan suara orang lain. Jadi jangan insecure gara-gara itu, karena semua orang suaranya unik, semua orang punya karakternya. Kalau kita suaranya sama semua, nggak berani karagam kita nanti sayang ya. Siap, terima kasih Kak. Ya, maaf ya, soalnya ini kan ditentuin dan ini yang raise hand udah 7 orang sayangku ya. Jadi satu pertanyaan tiap orang. Terima kasih. Semoga bisa membantu jawabannya, semakin percaya diri ke depannya Ara. Boleh lower hand-nya cantik. Selanjutnya, ini sesuai dengan urutan lagi ya. Miftahul Lutfi dari DKI Jakarta. Silakan open mic-nya. Baik, selamat sore. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Jadi gini, mohon izin Kak Despa ingin menanyakan bahwa tentang prinsip diri sendiri. Jadi kan kita udah enjoy nih, udah nyaman. Terus izin juga tadi tentang stoikisme dan stoism. Saya lagi belajar nih penganut stoa. Terus dan satu momen tuh kayak kita kan sering mobilitas. Ke lokasi A, ke lokasi B. Nah, di satu momen tuh kayak kita merasa ngedown, merasa capek. Contohnya kayak kita nyebrang nih, nggak ada yang bantu. Kayak kita tuh kesel sendiri. Terus gimana ya? Terus, nah pertanyaan saya di sini tuh intinya, gimana kalau kita lagi ngedown, terus motivasi terbesar diri sendiri itu caranya gimana? Apakah kita benar-benar harus semangat, harus kayak kamu tuh hebat, ngomong sendiri kayak self love gitu. Jadi seperti itu Kak Despa, gimana kalau kita lagi down, apalagi merasa terpuruk lah, itu bagaimana untuk mengembalikan mood kita atau memotivasi diri sendiri lagi Kak? Terima kasih. Oke, wah bagus tuh. Nah, tadi misalkan contoh sederhananya saat kita lagi mau nyebrang terus tinggal ada nolongin. Nah, kalau kita menggunakan stoicism, berarti kita akan masuk ke diri kita internal. Oh, ternyata bukan nggak ada yang mau nolongin, kita salah berdiri. Salah di pinggir jalan karena itu dari jalur cepat. Nah, jalur cepat itu pasti nggak ada orang, adanya motor karena kalau mobil, motor pun nggak berani. Nah, berarti kita coba untuk ke arah sana kalau stoicism itu metodenya. Jadi kita cari kenapa nggak ada nolongin, bukan karena nggak ada nolongin, tapi karena kita salah berdiri. Jadi kita geser jalan di pinggirnya itu salah satunya. Nah, lalu gimana sih cara kita saat kita down? Nah, yang kalian pelajarin adalah salah satunya kita punya 4 dasar kebutuhan dasar manusia. Ingin apa? Dicintai, dihormati, dihargai, dispesialkan. Nah, selama ini apakah kita sudah pernah menghargai diri kita? Selama ini kita sering hadir buat orang lain nih. Oh, dari mana Bapak? Dari mana Ibu? Kita selalu menghargai orang lain. Tapi hampir lupa. Diri kita sendiri pun nggak pernah kita hargai. Atau kita selama ini bilang, kamu tuh orang yang pengen saya cinta. Tapi kita hampir lupa kalau kita nggak pernah bilang kalau kita mencintai diri kita dengan seutuhnya. Atau kita selama ini selalu mendengarkan kalimat-kalimat orang lain. Kita jadi pendengar baik, wah semua orang curhat loh Kak Despa sama saya, semua orang itu senang sama saya. Iya, tapi hampir lupa apakah kita selalu mendengarkan curhatan hati kita atau kita selalu mau mendengarkan apa ada dalam hati kita. Jadi kita harus pakai 4 poin itu kalau Kak Despa sama nih. Jadi feedback ke diri Kak Despa nih. Kayak Kak Despa naik gunung itu enjoy banget. Sampai rumah baterainya jangan sampai lowbat. Jadi full terus. Jadi kira-kira berkurang dikit cas langsung. Jangan sampai nanti lowbat buat ngecas awalnya pasti susah atau butuh proses. Seperti itu Abang. Gimana? Saudara Miftahul? Baik, terima kasih banyak untuk Kak Despa atas jawabannya. Baik, terima kasih. Semoga jawabannya bisa memotivasi ke depannya ya. Masih sebentar, saya Iya, Kak, input terima dulu. kasih. Oke, masih ada waktu. Ayo. Penanya berikutnya di sini ada namanya Budi Darmawan Aziz dari Cianjur. Mangga, dibuka mic-nya, Aa.
Sate marangi. Oke, selamat sore. Apakah sudah terdengar dengan baik suara saya? Sudah. Ya, sudah. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Bung Despa. Eh, ya, dari awal kita mendengar kata lintas batas atau tanpa batas dan sebagainya. Oke, kita kuasai teknologi. Ada batasan-batasan yang kita lalui, yang bisa kita lampaui. Namun ada satu hal yang masih bisa membatasi kita, yaitu stigma. Salah satu stigma yang ada, yang saya ketahui dan saya rasakan sendiri adalah bahwasanya bagi mereka, sebagian dari kalangan masyarakat menganggap bahwa disabilitas netra itu memiliki personality yang emosional. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah memang ada landasan akademis terkait dengan kajian tersebut sehingga eh, oke, mungkin simpelnya adalah apakah itu memang hanya sebuah stigma atau memang secara akademis, secara ilmiah hal itu memang benar adanya. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat sore. Iya, kalau bicara tentang benar atau tidak, dan saya jawab tidak benar. Stigma itu dibangun dari beberapa kelompok, dan kelompok itu belum tentu diakui dengan kebenarannya. Kalau bisa teori, harus dijurnalkan, dipresentasikan, dipertanggungjawabkan. Kayak misalnya gini, tunanetra itu pekerjaannya tukang kerupuk, tunanetra itu tukang pijit, atau tunanetra itu gampang marah atau secara emosional. Nah, saya tanyakan, emosional itu kan bukan emosi, emosional itu adalah terbagi dari 7. Salah satunya adalah bagian dari emosi. Ketawa, itu adalah bagian dari emosional. Yes. Cinta itu juga bagian dari emosional. Yes, alright. Takut juga bagian dari emosional. Lalu emosional yang mana ini yang muncul dari cara orang memandang. Lalu kalau misalkan orang itu memandang diri kita, tunanetra, dia baru punya teman 10, berarti nggak adil dong secara statistiknya. Karena itu harus tadi, melihat tunanetra itu nggak bisa satu sisi. Dia ada ribuan bahkan jutaan sisi. Karena ada yang PNS, ada yang psikologi, tentunya secara emosional lebih stabil. Atau ada lagi yang agamis, kayak misalkan dia ustadz, pasti secara spiritual lebih tinggi. Nah, jadi stigma itu tergantung dari cara orang memandang. Dan tentunya cara orang memandang, dia punya hak untuk memandang tunanetra. Tapi selebihnya, tunanetra itu sendirilah cara memandang dirinya atau memandang tunanetra lainnya. Seperti itu, Abang. Oke, nah itu dia. Jadi memang betul, memang emosi itu tidak hanya marah begitu ya, walaupun memang diasosiasikan seperti itu. Tapi memang pada faktanya stigma yang muncul adalah tunanetra itu cenderung temperamental, egois dan sebagainya. Nah, eh bagi saya ini menjadi batasan tersendiri dalam Ini konteks sosial karena ini akhirnya tunanetra yang mana, Bang, ya? bagaimana? Tunanetra yang di mana atau yang gimana? Ke diri sendiri atau orang lain, pertanyaan ini? Ya, saya mengalami hal itu dan saya menemukan persepsi yang saya maksud itu juga bukan hanya di lingkungan saya, tapi di beberapa tempat ya dengan beberapa kawan juga memang menemukan stigma yang sama gitu loh. Dan bahkan at least ya sorry to say stigma ini juga ada di beberapa kalangan praktisi pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Nah, ini memang agak ironis menurut saya. Makanya dalam kesempatan ini yang saya tanyakan, apakah memang sejauh ini sudah ditemukan kajian akademik yang dikodifikasi dalam bentuk jurnal sehingga hal itu boleh jadi memang bukan sekedar stigma, tapi memang ada bukti ilmiahnya. Itu sebetulnya substansi yang ingin saya tanyakan di sini. Iya, kalau untuk secara jurnalnya saya pribadi itu eh, belum menemukannya atau karena saya belum baca. Tapi kalau untuk setiap manusia itu mengandung emosional itu benar. Tapi kan tadi emosionalnya kan emosi dibilangnya. Jadi Ya, betul. lebih ke arah manusianya, jadi bukan tunanetranya. Karena kalau untuk mengkaji tunanetra keseluruhan itu saya belum temukan. Tapi kalau untuk misalkan cara pandang frame ringan atau tanpa jurnal, ya mungkin faktor latar belakangnya itu pasti ada. Kalau misalnya gitu. Jadi bukan hanya tunanetra aja, itu tuh orang awas pun juga punya emosional tentunya karena dalam psikologi itu emosional itu
orang juga harus punya emosi marah. Karena kalau misalkan marah itu nggak ada, itu adalah ciri-ciri yang bermasalah. Ya, Tapi bedanya adalah durasinya. Misalkan eh, orang itu bisa marah, tapi yang membedakan adalah durasi marahnya. Misalkan kalau orang yang tidak belajar tuh marah bisa setahun atau 5 bulan. Tapi ya, kalau orang yang belajar, dia marah bisa 2 menit. Jadi dia marah satu ketika rapat, setelah keluar rapat, ya dia nggak marah, makan bakso lagi. Nah, itulah disebut namanya kebijaksanaan atau disebutnya iya, super ego. yes. Oke, jadi memang kesimpulannya tidak ada landasan akademis yang ilmiah terkait dengan hal tersebut. At least itu adalah stigma dan memang itu tentu apa? Makanya tagline saya adalah mengubah paradigma dengan karya nyata. Karena ada kalanya stigma yang kita hadapi tidak cukup hanya sekedar kita bantah dengan kata-kata. Hmm. Gitu Bang ya. Oke, makasih untuk Ya, Bang Terima Deswa kasih dan Pak. semuanya. Selamat sore. sama-sama. Satu stigma nggak bisa digeneralisasi sebenarnya ya, karena Iya. banyak banyak pengaruhnya, banyak latar belakang yang berbeda-beda tentunya. Oke, untuk aduh saya mau nanya dulu kepada yang punya hajat, Bapak Sofian Sukmana dan Bapak Gifari, mohon maaf, sebenarnya waktunya sudah ini, tapi apakah akan ada perpanjangan waktu? Karena yang bertanya sudah 4. Apakah cukup mereka berempat saja yang mendapat, sementara yang raise hand masih ada 4 lagi? Langsung jawab di halayak umum saja, Bapak. Ini tambahan waktu atau tidak? Mungkin satu orang lagi ya, Priska ya. Satu orang lagi. Berarti Iya, kalau satu orang lagi, saya todong langsung Pak Lentera. Langsung dapat hadiah 5-5-nya ya, Pak? dan nanti kita akan cari yang mana yang terbaik Oke. Tetap dicari dari yang keempat terbaik itu ya. 4. Iya, Tadi betul. kalau tambah satu lagi jadi 5, Pak. Iya. Oke. Baik. Yang kelima, Despa semoga Hadiahnya masih 5-5-nya. Hadiahnya Pak dapat Sofian. 5-5-nya nanti. Iya, Sofian. 5-5-nya atau iya, Oke, iya boleh, tidak alhamdulillah, apa-apa. boleh. Iya, 5-5-nya. Iya, 5-5. Nah, Bunda terima kasih menyuarakan todongan saya. Bunda. Ya, tidak apa-apa, 5-5-nya. Penanya kelima atas nama Dika Cahya Permana dari Kuningan, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat lagi nih. Silakan. Cek, apakah terdengar? Iya, kedengaran. Selamat sore semuanya, izin bertanya ke Despa. Ini Iya. saya perihal apa, keresahan saya pribadi gitu. Jadi saya tuh kalau belajar satu hal apapun itu yang jadi problem paling besar yang saya rasakan itu rasa malas gitu untuk memulai. Nah, salah satu alasan saya kenapa gabung program ini juga untuk cari pemicu gitu. Jadi banyak teman kan, terpicu nih semangatnya gitu sama teman-teman yang lain. Nah, pertanyaan pertama itu ketika ada rasa malas itu normal gak sih secara psikologi gitu? Kalau kita belajar sesuatu itu butuh motivasi gitu, butuh partner lah. Itu logis nggak? Bukan logis, mungkin normal nggak perasaan itu secara ilmu psikologi. Terus yang selanjutnya, Kak Despa, kalau rasa malas itu datang, gimana sih cara menanggulanginya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, kalau misalkan waktu masa malas, apakah rasa malas itu normal nggak sih dalam psikologi gitu kan? Nah, dalam psikologi itu sebenarnya dianggap itu hal yang wajar. Jadi satu ketika kita main burn out. Burn out itu adalah orang yang mengalami kelelahan. Maka ada akademik burn out. Akademik burn out itu adalah di mana orang mengalami burn out saat dia kuliah atau SD, SMP, SMA atau S2, S3. Nah, ada lagi burn out. Akademik burn out itu bisa di karyawan. Misalkan siapa yang pernah kerja terus tugasnya banyak, terus dia mengalami lelah, kelelahan. Nah, jadi disinilah yang dimana rasa malas itu bisa muncul. Tapi kalau malas aja itu hal yang wajar. Tapi malas itu tentunya gimana cara kita mengatasinya. Nah, itulah yang perlu dimana membangun jurnal sebenarnya. Jadi secara psikologi positif itu kita disuruh bangun jurnal, Bang. Jadi saya pribadi, saya dulu pas di usia 20 tahun, saya tuh pengen punya rumah seharga 600 juta, Bang. Akhirnya apa tercapai di usia 23 tahun. Dan akhirnya setelah tercapai, saya pengen punya rumah seharga 2M. Dan akhirnya tercapai di tahun
2019. Berarti usia saya 29 tahun. Dan akhirnya saya pengen punya perusahaan, pengen punya PT, pengen punya yayasan, itu kebangun, Bang. Jadi kita harus punya jurnal itu. Jadi ibarat kata gini, banyak kok di luar sana orang yang rangkaiannya cakep. Contoh gini, dia punya mobil indah. Wah, Pelka Racing. Mesinnya itu 4000 cc. Knalpotnya atau kata-katanya indah. Atau cerminnya tuh dibikin hitam black kacanya. Atau catnya itu lembayung. Atau dia punya macam-macam warna dalam satu mobil. Tapi digas dia lupa. Dia masih menarik rem tangannya. Nah, rasa malas itu adalah seperti kita menarik rem tangan, tapi kita pengen ngegas. Nah, kita harus lepas dulu tuh rem tangannya, digas pasti jalan. Nah, tentunya di mana malas itu yang contoh teorinya gini. Kenapa sih kok orang itu semangat banget ya? Kok orang itu tuh hebat banget ya? Kok orang itu tuh sampai dengan tujuannya gitu. Kok padahal dia itu begitu gitu. Ternyata di otak manusia itu ada namanya hormon serotonin. Nah, serotonin. Serotonin itu adalah suatu hormonal di otak kita yang membuat tubuh kita bergerak. Tubuh kita bergerak nih. Nah, kalau tubuh kita bergerak, pikiran kita itu bisa bergerak, berkembang. Kata-kata kita ini bisa berkembang. Kita mencari apa? Grow mindset, berkembang pikiran kita. Kata-kata indah tapi nggak berkembang. Nah, berarti serotonin rendah. Atau males misalkan, udah semester 4 nih, aduh gimana ya? Itu serotonin rendah. Nah, terus kenapa Despa itu naik gunung? Nah, kira gitu kan ya. Yang dianggap sebagian besar tunanetra itu ngapain? Atau orang lain ngapain? Saya memunculkan hormon serotonin, memunculkan hormon dopamin, dan oksitosin. Jadi apa? Yang saya pelajari ternyata hormon itu bisa kita dapatkan dari sinar matahari, di mana kita bahagia, capek, lelah, tapi kita mendapatkan hormon dopamin dan serotonin. Nah, otak itulah yang dimana akhirnya insecure kita hilang, rasa malas itu kita hilang. Jadi kita bisa apa? Bisa memunculkan hormon-hormon tersebut dari mana? Tadi, aktivitas. Misalkan abang lagi malas nih akademiknya, ya abang olahraga. Misalkan abang lagi males, misalkan datang, lihat jurnalnya. Jurnal apa yang selama ini kita tuju? Kadang-kadang yang bikin kita males adalah sesuatu kita nggak tahu nih ke depan mau ngapain, karena lupa jurnalnya atau petanya. Nah, di dalam dunia konseling, saya selalu membangun peta tujuan. Seperti kita mencari harta karun, ya kita mencari semuanya nih sama, nyari. Tapi ada sebagian orang nyari nggak tanpa peta. Beda dengan orang nyari dengan pakai peta. Pasti semangat sampai dan ada hasilnya. Jadi satu ketika abang lagi lelah, males, buka jurnalnya atau petanya. Kayak saya kan punya jurnal sendiri nih. Saya lagi pengen A, pengen B. Nah, jadi jurnal itulah yang saya bangun. Misalkan, oh saya pengen menikah di usia 29 misalkan. Oh saya usia sekarang 25. Nah, jadi saya harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kontrakan berapa harganya? 2 juta. Misalkan biaya hidup 4 juta, 6 juta. Berarti saya harus punya uang 10 juta. Nah, kayak gitu. Atau abang punya peta sendiri, rangkai sendiri, nanti peta itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Seperti itu abang, biar motivasinya semangat terus. Oke, bagaimana Adika? Cek, apa nggak ada? Sudah cukup puas ya jawabannya ya? Gimana Adika? Adika Ben ya. Iya. Gimana Adika, sudah cukup puas jawabannya? And leave meeting button. Escape. Halo? Start video button. Wah, saya dijawab tidur ini. Sudah kedengar. Sudah cukup puas dengan jawabannya? Sudah cukup. Cuman sedikit lagi tadi kan Kak Despa dari pengalamannya ya di usia 20 pengen punya rumah 600 juta dan itu terwujud di usia 23. Nah, agar semangat kita itu nggak putus di tengah jalan, gimana tuh cara merawatnya? Tadi jurnalnya Bang. Ya. Jurnalnya abang harus saya baca dulu. Oh. Kadang-kadang jurnal itu kita pengen apresiasi orang, bukan buat diri kita.
Contoh gini, ya Allah pengen banget punya mobil. Nah, pengen punya mobil kan, kita lupa. Kalau saya doanya nggak kayak gitu. Contoh doa nih ya Allah pengen punya mobil buat ayah mama gitu. Jadi kan ada seorang anak berdoa buat orang tuanya dan Allah akan mengabulkan secara spiritualnya. Tapi secara psikologisnya pasti kita akan lebih giat lagi cari uang buat beli mobil karena buat orang tua yang telah mendidik kita dari kecil ngelahirin, ngegedein, ngasih makan. Nah, jadi itu jurnalnya lebih kuat, Bang. Alasan untuk sukses lebih kuat. Jadi saya misalnya gini, aduh kak, gue mau kerja nih kak, PNS. Oh, mau PNS? Bisa. Coba, udah belajar tentang psikotes? Belum. Nah, itu kuatin. Pernah belajar tentang interview? Belum. Nah, itu pelajarin. Nah, terkadang kita pengen terima PNS, tapi itu Start nggak video button. dipelajarin. Booty Nah, button. jadi jurnalnya dibangun dulu, Abang. Oke, terima kasih Kak Despa. Iya. Baik, terima kasih. Kak Despa, mohon maaf nih Kak ya. Sebenarnya banyak yang mau bertanya, tetapi kesempatannya masih kurang karena memang kita waktunya sangat terbatas. Mungkin untuk closing statement sekaligus Kak Despa bisa promo teman-teman nanti yang pertanyaannya belum sempat ditanyakan, silakan ditanyakan langsung ke Kak Despa. Mereka bisa hubungin ke mana Kak? Silakan. Oh ya, bisa hubungin ke Instagram Despa Dendi Irawan atau handphone di 0856 817 6618. Oke, ada closing statement Kakak untuk teman-teman? Iya, closing saya pribadi, ya saya bangga sama teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, dan saya juga yakin banyak lagi pertanyaan yang belum ditanyakan atau yang belum bertanya, dan pertanyaan itu saya yakin lebih indah lagi kalau ditanyakan. Nah, jadi teman-teman, sudah saatnya kita kolaborasi, udah bukan saatnya sukses sendiri, atau bukan saatnya lagi kita mencari publikasi atau mencari sensasi, tapi sudah saatnya kita apa? Bergabung di tempat ini. Dan saya yakin juga teman-teman senang dengan adanya ini karena yang tadi tuh dari Kalimantan, dari Kuningan, dari Tangsel, Banten, dan itu orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena mau belajar lewat online. Dulu belajar kayak gini kita bayar. Kalau teman-teman mungkin Pak Sofian tahu, saya tuh kalau belajar tuh bayar 20 juta, 15 juta, bahkan sampai 10 juta setiap saya belajar ilmu. Kenapa? Karena saya seneng. Nah, di sini teman-teman mumpung free, manfaatkan. Karena dari ilmu ini teman-teman akan bisa terbang, bermanfaat seperti kayak Pak Sopian, bermanfaat seperti Gevari, Rizka, saya, dan saya yakin orang yang bermanfaat adalah orang yang semakin berharga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Despa ya. Terima kasih Kak untuk selalu siap memberikan sesi motivasi di setiap pertemuan opening ceremony ataupun graduation dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif yang mana dalam program pemberian beasiswa dari Lions Club Jakarta Monas. Baik, untuk kelima penanya, tadi ada Rahman Syah, ada Akbar, ada Miftahul, ada Ara, dan juga ada Dika. Silakan nanti menghubungi pihak Bimbingan Belajar Lentera Inklusif ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang kami banggakan pada sore hari ini, berakhirnya sesi motivasi ini kita sampai di ujung acara, mana kita akan berdoa bersama untuk kelancaran dari proses pelatihan di batch yang ke-10 ini, karena nanti akan dimulai sejak tanggal 24 Agustus dan berakhir di 26 September 2026. Supaya semuanya peserta diberikan kesehatan, para instruktur pun demikian diberikan kesehatan, sehingga proses belajar mengajar secara daring ini dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa pula untuk semua donatur dari Lions Club Jakarta Monas, Lions Club Jakarta Sophia Mehar juga diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan oleh Yang Maha Kuasa. Maka dari itu kita panjatkan rasa syukur kita kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Doakan dipimpin oleh Saudara Abizar Gifari Nasir, Esos. Kami silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Priska atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, untuk menutup rangkaian acara opening ceremony pada sore hari ini, kami mengajak
para tamu undangan semua, para peserta semuanya, kita mengangkat kedua belah tangan kita memohon ampun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sahabat semuanya, para tamu undangan yang beragama lain, kami persilakan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Sungguh tiada hari bagi kami tanpa bersujud bersimpuh menyembah-Mu, ya Allah. Tiada lelah kami memohon ampun, meminta ridho dan karunia-Mu, ya Allah. Karena itu pada sore hari ini kami berkumpul dalam perhelatan opening ceremony sore hari ini. Kami memohon keberkahan, rahmat, karunia, serta keberkahan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Kaya, lagi Maha Mulia. Sesungguhnya program pelatihan ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh Bapak dan Ibu member Lions Club Jakarta Monas dan Lions Club Kalia Sofia Mehar. Karena itu, pada kesempatan hari ini, ya Allah, dengarkanlah doa kami. Kami mohon agar Bapak Ibu Lions Club Jakarta Monas senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup mereka, kelapangan rizki mereka, serta segala cinta dan kasih sayang mereka dibalas dengan balasan yang paling mulia di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha memudahkan lagi Maha melapangkan. Berikanlah kemudahan bagi seluruh instruktur yang akan mengajar nanti, agar dapat mentransfer ilmunya yang bermanfaat. Dan berikanlah kemudahan dan kelapangan bagi seluruh peserta pelatihan ini untuk menerima ilmu yang bermanfaat, sehingga nantinya dapat mereka gunakan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun dosa. Kami tiada henti memohon ampun kepadamu, ya Allah. Terimalah tobat kami, ampunilah dan hapuskanlah semua kesalahan-kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, kerabat kami, dan seluruh umat Muslim di negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pelindung lagi Maha Penyayang. Lindungilah kami semua dari mara penyakit, bahaya, dan siksa api neraka-Mu. Serta kami mohon, ya Allah, kumpulkanlah kami semua di surga-Mu kelak. Amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan halalan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Gifari, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa bersama pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami kasihi, dengan berakhirnya pembacaan doa dari Saudara Abizar Gifari, berakhir pula lah seluruh rangkaian acara opening ceremony program pemberian beasiswa bagi disabilitas netra di Bimbingan Belajar Lentera Inklusif melalui program pelatihan di Google Workspace, Artificial Intelligence, dan juga Bahasa Inggris tingkat dasar di batch yang ke-10, yang mana ini sepenuhnya disponsori oleh Lions Club Jakarta Monas dan juga Lions Club Jakarta Kalia Sofia Mehar. Saya selaku pembawa acara berterima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan terselenggaranya program ini, dan juga saya juga berterima kasih telah dilibatkan senantiasa sampai dengan saat ini dalam program ini. Kami juga memohon maaf kepada
seluruh partisipan, kepada Bapak Ibu sekalian, apabila selama memandu jalannya rangkaian acara ini terdapat kesalahan baik dari sikap, perkataan, perbuatan maupun ada gangguan teknis yang terjadi. Semoga kedepannya semuanya dapat menjadi lebih baik dan acara yang kita buka hari ini menjadi pembuka jalan terbaik untuk kehidupan kita yang hadir pada sore hari ini. Akhir kata, dan kita mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam. Sampai jumpa. Terima kasih Friska. Terima kasih Friska, terima kasih Terima kasih Despa. Friska, terima kasih Bunda, terima kasih Despa, Terima kasih terima kasih Despa, semuanya. terima kasih. Mbak Terima Enda, kasih. Ya, terima kasih Pak Adolf, Pak Adolf, terima makasih. kasih Bu Febri. Oh, ada Pak Adolf ya? Ada dari tadi. Aduh, aku nggak tahu. Maaf Bunda, aku nggak baca-baca partisipan. Nggak apa-apa. Pak Tadi Adolf soalnya tahu. kita lagi regular meeting, jadi sekalian rame-rame buka itunya. Oh, iya. Oke, terima